Halo guys, balik lagi di podcast bareng Axel. Oke, sekarang kita udah episode kedua. Gak tau lah kenapa sih aku heboh banget, cuma gak tau kenapa nih. Kayak aku senang aja untuk menyemangati diriku dalam mengisi podcast pada hari ini. Dan podcast pada hari ini juga nggak terlalu lama juga sih, karena aku ingin membahas topik yang benar-benar mungkin kalian remaja-remaja atau pemuda atau orang dewasa yang mungkin pernah ngalamin, yaitu apa? Toxic relationship. Wah, apaan sih toxic relationship? Apa itu toxic relationship? Nah, sekarang kita sama-sama belajar yuk tentang toxic relationship itu apa. Oke. Tanda-tanda toxic relationship itu apa aja sih? Pertama, kita selalu dikontrol oleh pasangan kita. Selalu dikontrol tuh gimana ya Kak Agzel ya? Maksudnya dikontrol kayak dokter gitu atau gimana? Dikontrol di sini, kita seperti nggak bisa jadi diri kita sendiri, dan kita harus selalu menurut apa yang dia mau dan melakukan apa yang dia suruh. Dan kita tidak bisa mempunyai keputusan untuk diri kita sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kayak gini ya. Misalkan aku nih bersikap kayak gini tuh karena aku tuh sayang kayak sama kamu. Aku tuh ngomong kasar kayak gini tuh aku sayang sama kamu. Aku tuh saking keselnya sama kamu. Jadi aku tuh gak sengaja banget aku ngomong kasar ke kamu. Tapi aku tuh sayang banget sama kamu. Terus akhirnya kamu maafin. Terus kayak dia selalu bilang, kamu tuh kalau misalnya nggak nurutin keinginan aku, berarti kamu nggak sayang kan sama aku? Kamu nggak sayang kan sama aku? Kayak gitu tuh. Biasanya kata-kata itu yang selalu selalu diucapkan saat kita di dalam toxic relationship. Lalu yang kedua adalah sulit untuk menjadi diri sendiri. Nah, ini kita nggak bisa jadi diri sendiri karena apa? Kita selalu minta pendapat sama pasangan kita, dan pasangan kita itu kayak kalau minta pendapat it's okay ya, cuma kita tetap kayak dikasih masukan, tapi kita kayak berti harus tetap keputusan diri kita sendiri gitu kan. Maksudnya kayak misalkan ya contohnya, ini yang bagusnya ya, bukan toxic. Contohnya kita mau nanya nih, mendingan aku beli yang simpel aja, mendingan aku beli tas mana ya, yang ini atau yang ini. Terus kalau misalnya mungkin pasangan kamu kayak bilang kayak udah tas ini aja lah, tapi aku suka yang ini, dan akhirnya kamu milih yang kamu suka, it's okay. Tapi kalau ini tuh kayak lebih ke kamu nanya pendapat ke dia, lalu dia tuh kayak mengharuskan pendapatnya dia itu harus kamu ambil gitu. Dan kamu juga gak bisa jadi diri kamu sendiri. Kamu juga selalu bergantung sama orang itu. Apa sih yang dimau sama orang itu? Dan kamu tuh gini, toxic relationship itu kebanyakan terjadi karena apa? Satu, orang itu belum mencintai dirinya sendiri sepenuhnya, dan akhirnya dia bergantung sama orang yang sekarang jadi pasangannya. Dia bergantung tentang pendapatnya mereka. Dia juga selalu nurutin apa yang mereka omongin. Ya mungkin kalau dinalar aja bisa jadi apa yang mereka omongin itu salah. Mereka tahu kalau misalnya dia tuh tahu kalau misalnya cowok gue itu salah gitu kan, cowok aku tuh salah ngasih kayak gini, cuma mau gak mau aku harus turutin karena aku tuh sayang. Oh my god, itu gak sayang guys. Itu bukan sayang ya teman-teman aku sekalian. Sayang itu pasti kalian harus, kalau misalnya mereka sayang sama kalian, mereka tuh pastinya akan memberikan solusi yang terbaik dan tentunya positif untuk kalian juga, bukan solusi yang negatif dan malah menjerumuskan. Tadi yang keberapa sih? Aku kok jadi lupa. Oke, yang ketiga ya sekarang. Tidak mendapat dukungan. Misalkan kalian ingin melakukan sesuatu yang kalian sukai. Contohnya aja, misalnya kalian suka nih jadi presenter, aku mau bikin YouTube deh, atau
kamu mau bikin podcast ataupun kamu mau buat video cover atau terserah yang kamu mau, tapi dia tuh malah kayak, udahlah, gak usah, ngapain sih kamu bikin kayak gitu-gitu? Emang kamu pikir kamu tuh badannya bagus? Emang kamu pikir suara kamu tuh enak didengar? Nah, itulah contohnya toxic relationship. Kayak kamu tuh mau maju, tapi kamu tuh gak pernah dapet dukungan dari orang yang kamu sayang. Itu sudah mulai masuk toxic relationship. Dan yang keempat adalah selalu dicurigai dan dikekang. Ini contoh gampangnya ya. Misalnya kamu lagi jalan nih sama teman-teman kampus kamu, terus ada cowoknya. Terus kayak, kamu ngapain sih jalan-jalan sama teman kampus kamu? Kamu ngapain ini kumpul-kumpul bareng? Kan kamu udah ada aku. Nah, ini nih. Ini yang namanya dikekang atau selalu dicurigai. Itu kalian kalau di posisi ini pasti kalian bakal ngerasa kayak capek banget, dan kalian juga negatifnya kalian juga tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekeliling kalian maupun keluarga kalian ataupun orang-orang luar sana. Dan kalian juga tentunya masa-masa muda sekarang, umur-umur sekarang, misalnya kayak aku umur 22 tahun, tentunya kan kita masih ingin selalu mempunyai link ya. Link itu bukan maksud aku linknya itu, tapi link maksudnya kayak teman baru. Nah, gimana kita mau dapat link kalau misalnya orang yang kita sayang kok malah selalu curiga dan malah ngekang kita, dan kita juga nggak bebas, kita mau temenan sama siapa aja gitu kan. Dan kalau ini sih juga kadang-kadang kekang itu bukan berarti dalam dunia pertemanan aja ya, di toxic relationship. Itu ada juga orang yang kayak ngarang kamu gak usah deh pakai baju kayak gini, aku gak suka kamu pakai baju kayak gini, kamu pakai baju yang ini deh. Nah, itu udah mulai toxic. Kamu sampai gak bisa milih apa yang mau kamu pakai, kamu sampai gak bisa milih apa yang kamu mau makan. Nah, itu adalah kalau misalnya kalian udah ada nih 4 ciri ini di cowok yang kalian deketin, maksudnya cowok yang kalian lagi deket, udahlah mendingan ninggalin aja deh. Yang kelima, selalu dibohongin. Jadi dia tuh gak pernah ngomong jujur sama kamu, tapi ingat ya, tapi dia akan selalu berusaha dan selalu untuk nguji kamu, apakah kamu tuh jujur atau enggak sih. Nah ini, padahal dia sendiri berbohong, tapi dia tuh selalu kayak pengen kayak, ayolah kamu harus jujur sama aku. Even dia sebenarnya bohong sama kamu, tapi kamu gak berani mungkin untuk kayak nanya kejujuran dia, karena kamu ngerasa kayak kamu tuh udah tertekan dan kamu mungkin takut. Jadi kayak posisinya tuh kalau toxic relationship, ya mungkin ini bisa cewek cowok ya, bisa cewek yang toxic atau bisa cowok yang toxic. Jadi orang yang toxic itu pasti tentunya bakalan di atasnya, lalu di bawahnya tuh adalah misalnya pasangan yang satunya lagi yang selalu ditekan sama cowok atau ceweknya ini gitu. Halo. Selanjutnya adalah menerima kekerasan fisik. Nah, kalau ini udah benar-benar let him go, let her go. Pokoknya kalau misalnya kamu udah nerima kekerasan fisik, lebih baik putusin, tinggalin, cari yang lain. Nggak, maksudnya kayak mendingan kalian orang yang sayang sama kita tuh nggak mungkin melakukan hal sebodoh itu dengan menyakiti fisik kita. Masalahnya kan orang yang nyakitin hati kita aja, dia berarti nggak sayang dong sama kita, apalagi kalau misalnya orang yang nyakitin fisik kita gitu guys. Terus Kak, gimana sih cara keluar dari toxic relationship ini? Sulit banget tahu untuk keluar. Memang sulit banget untuk keluar dari toxic relationship, karena pasti kalian merasakan kayak ada, kan aku sayang sama dia, even dia sakitin aku kayak gitu, tapi nah ini nih alasan yang paling sering aku dengar kalau misalnya seseorang ada di toxic relationship adalah kayak,
udahlah nggak apa-apa aku disakitin sama dia, udahlah nggak apa-apa dia mukul-mukul aku, udahlah nggak apa-apa dia bentak-bentak aku dengan kata kasar. Itu kan tanda dia sayang sama aku. Itu hal yang salah ya teman-teman. Itu adalah hal yang salah. Jangan pernah nganggap dengan dia melakukan kekerasan fisik ke kamu, kekerasan kata-kata yang kasar, mengucapkan kata-kata kasar ke kamu itu, terus kamu anggap dia itu sayang sama kamu. Enggak. Orang yang benar-benar sayang sama kita itu adalah orang yang benar-benar jagain kita, orang yang benar-benar menghormati kita, bahkan dia pun menyakiti kita pasti mikir berkali-kali gitu. Apalagi dia nggak mungkin juga melakukan kekerasan fisik ke kita. Memang pasti ada trauma. Pasti dalam toxic relationship itu ada trauma. Karena pasti kita juga akan mengingat, oh dulu aku pernah nih digituin sama cowok yang aku sayang. Gitu. Atau cewek yang aku sayang. Aku pernah nih dipukul sama cewek yang aku sayang. Gitu. Pasti ada traumatis dan pasti ada rasa kayak apa dia bakalan jadi orang yang sama kayak dulu. Misalnya kalian kenal sama orang baru, terus kalian pasti kayak bakalan berpikir kayak, aduh dia bakalan kayak yang dulu gak ya? Dia bakalan kasar gak ya kayak yang dulu? Kayak gitu, pasti bakalan ada trauma. Cuma sekarang kita harus bisa mengatasi trauma itu. Kalau dibilang pasti bisa ngelupain, aku bilang enggak. Kita gak bakalan bisa ngelupain itu seumur hidup kita. Pasti bakalan keinget. Tapi jikalau memang kalian akan bertemu sama orang yang benar-benar tepat, benar-benar sayang sama kalian, itu pasti trauma itu lama-lama juga akan pudar. Dan pertama sebenarnya toxic relationship ini, kamu cara keluarnya itu cuma satu doang. Kamu harus egois sama diri kamu sendiri. Egois itu bukan berarti kayak ego terlalu mikirin diri sendiri, enggak. Maksudnya kalian harus mikir untuk diri kalian sendiri ke depannya. Apakah kalian masih mau di posisi yang selalu diinjak-injak? Apakah kalian masih mau di posisi yang selalu disakitin? Apakah kalian masih mau di posisi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa bebas untuk melakukan apapun itu? Jadi yang pertama, cara keluar dari toxic relationship adalah cintai diri kalian sendiri. Aku yakin kalian yang mungkin di luar sana yang masih merasakan toxic relationship, pasti kalian bingung gak, gimana ya aku mau keluar. Pertama adalah mencintai diri kalian sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Aduh, kenapa sih ngomongnya susah banget. Aku nggak tahu ya guys, kenapa rada nyesek aja aku bahas kayak gini, cuma ya udah nggak apa-apa. Dan satu lagi, jangan pernah kalian berharap orang itu akan berubah, karena manusia itu nggak bisa berubah. Bisa berubah, cuma memang butuh waktu. Tapi jika kalian tuh udah ngerasa kayak udah toxic banget, terus kalian masih ngerasa kayak gak apa-apa kok, dia pasti bakalan berubah, aku yakin dia orangnya gak kayak gitu. Dia tuh baik orangnya, cuma ya selama ini dia gak nunjukin aja kalau dia tuh orangnya baik, dia tuh orangnya ngargain. Jangan pernah berharap dia orangnya berubah. Even mungkin dia akan bersifat baik ke kamu, mungkin dia habis nyakitin kamu, habis melakukan perilaku kasar ke kamu, besoknya dia langsung minta maaf, kayak langsung maaf ya sambil nangis, maaf ya aku gak sengaja gini. Tapi jangan pernah percaya kata-kata itu guys, karena
itu pasti akan terulang lagi dan terulang lagi. Karena biasanya orang-orang yang dalam toxic relationship dan orang yang melakukan toxic relationship itu sendiri, sebenarnya sama dirinya sendiri aja dia belum beres, dia belum selesai, dia belum bisa ngatasin masalahnya dia sendiri. Dan terkadang dia tuh malah melampiaskan masalah mereka ke orang-orang yang mereka sayang, dan mereka anggap kalau itu tuh itu bentuk kasih sayang mereka ke kamu, tapi itu bukan bentuk kasih sayang mereka ke kamu, karena mereka hanya melampiaskan emosi dan amarah mereka aja. Aku nggak tahu ya kenapa pas aku bahas toxic relationship ini kayak langsung kayak tek, langsung rada nusuk gitu, cuma ya udahlah. Itu guys, aku masih tips-tips yang mungkin tips yang paling ampuh ya. Dan memang kalian harus mencintai diri kalian sendiri dulu, dan kalian itu harus deket sama orang-orang yang kalian benar-benar sayang, kayak keluarga, kayak temen. Dan mereka tentunya tidak akan membiarkan kamu untuk dekat sama orang yang cuma bisa nyakitin kamu doang gitu. Dan jangan ngeyel. Pasti kalau kalian dibilangin, aku yakin sih, pasti kalau orang yang dalam toxic relationship itu kalau dibilangin kayak dia tuh nggak sayang sama kamu, dia tuh cuma nyakitin kamu, pasti tutup telinga, tutup mata, dan kalian nganggep kalian selalu mendengarkan suara hati kalian, dan kalian bakalan mikir kayak enggak kok dia sayang sama aku, enggak kok. Lebih please, kalau misalnya kalian sudah masuk fase toxic relationship, jangan dengerin diri kalian sendiri, tapi kalian dengerin juga orang-orang sekitar kalian yang tentunya sayang sama kalian. Dan kalian juga harus cerita ya, misalnya ya kalian diperlakukan kasar atau apapun itu dengan pasangan kalian juga cerita ke orang-orang sekitar kalian. Udah guys, gitu aja podcast pada hari ini. Dan kalian juga tentunya bakal yakin, kalian harus selalu yakin bahwa Tuhan itu udah nyiapin orang yang benar-benar tepat untuk kalian gitu. Jadi kalian sabar aja, dan kalian juga selalu gali potensi kalian juga, dan fokus sama bakat-bakat kalian atau memang hobi-hobi kalian yang mungkin pas selama pacaran terbengkalai atau apapun itu. Kalian fokus aja sama itu, dan fokus juga sama orang-orang yang sayang sama kalian, keluarga, temen, dan lain-lain. Udah guys, segitu aja dari podcast episode 2 ini dengan topik toxic relationship. Ya, aku harap mungkin kalian di luar sana yang masih di dalam toxic relationship, kalian bisa segera keluar, dan kalian juga bisa menjadi diri kalian sendiri. Oh ya, ingat ya guys, cintai diri kalian sendiri dulu sebelum kalian cintai orang lain. Itu kunci dari toxic relationship. Kalian harus sayang sama diri kalian sendiri dulu. Udah sampai sini ya podcastnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.